Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk kita semua yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini. Salam juga untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah melalui Zoom. Damai sejahtera Allah biar turun atas kita semua pada pagi hari ini. Karena ini juga masih nuansa Natal, selamat hari Natal juga untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Sungguh kami ada pagi hari ini oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh dapat kembali menikmati persekutuan yang indah bersama umat-Mu di tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorak bagi-Mu pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Kau tolong setiap kami, jamah setiap kami. Umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu juga yang ada di rumah. Tuhan menjamah setiap hati kami, memenuhi hati kami dengan gairah dan lapar haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kau sungguh Allah Raja yang maha mulia. Kau Raja yang maha besar. Kau Raja yang agung yang sudah lahir bagi kami. Bahkan mati dan menyelamatkan setiap kami. Pagi ini layak menerima segala sembah, pujian, hormat kami. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa.
terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Bapa. Hanya Tuhanlah yang layak kami tinggikan. Karena itu kami mau sambut Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas penuh hidup kami. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat.
Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi salam saudaraku. Ada sukacita? Tetap sukacita karena ini baru hari kedua. Nuansa Natalnya masih terasa. Jadi tetap bersukacita. Amin. Yang di rumah juga tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Mari semua bangkit kita berdiri. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah. Sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan yang percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Dan membebaskan jiwa kami Tuhan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan yang berjaya. Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda kasih kita pada pagi hari ini. Nanti yang bertugas ada yang untuk menjalankan persembahan. Haleluya. Kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami,
Engkau juga bangkit bagi kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami butuh Roh-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Kami butuh Roh Kudus yang memimpin dan memegang tangan kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Roh-Mu di dalam kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Bapa, lihat hati kami, lihat segenap keberadaan kami. Dengan rendah hati kami mau berkata, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan
silakan yang berdoa syafaat. Ya, kita akan berdoa. Kita sama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah menolong kami dari tahun ke tahun, dan hari ini ya Tuhan kami akan mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih semuanya yang Kau berikan kepada kami. Minggu-minggu ini ya Tuhan Engkau sudah menolong dan memberkati kami, memberi sukacita, kedamaian ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan, agar Tuhan pulihkan bangsa kami ini, agar Tuhan selalu memberi sukacita dan kedamaian di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, semakin bertumbuh iman mereka, semakin mengenal tentang Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, atau liburan mau pulang kampung ya Tuhan, dimanapun, agar Tuhan tolong, agar Tuhan berkati mereka ya Tuhan, supaya kami bersama-sama nantinya untuk bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan buat adik-adik kami yang mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mau membuktikan bahwa ketaatan mereka di hadapan Tuhan, agar Tuhan memberkati mereka, agar iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin mengenal tentang Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan saat ini. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan kemampuan untuk mau menjalani hari-hari kami, untuk mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan buat orang-orang yang baru percaya kepadamu ya Tuhan, agar mereka iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin taat untuk mau belajar terus, untuk mau mengenal tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, banyak orang-orang di luar sana ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, agar Tuhan, agar Roh Kudus-Mu membuka hati mereka ya Tuhan, untuk mau mengenal tentang Engkau Tuhan, mengenal juru selamat kami ya Tuhan, mengenal siapa yang menyelamatkan kami dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami. Kami percaya dan saya beriman sama Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka yang terus menyertai kita sepanjang hari-hari hidup kita. Minggu ini adalah pekan yang terakhir dalam tahun 2020, satu masa yang bagi kita generasi yang hidup di abad ini mungkin inilah satu situasi yang tidak pernah terbayangkan satu tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita membaca sejarah kilas balik abad-abad yang lampau, seringkali pandemi itu datang. Dan dengan korban jiwa yang jauh lebih banyak dibanding hari ini. Tetapi di atas itu semua kita tahu betapapun nyamannya manusia hidup di bumi, ada saat Tuhan menggoncangkan kehidupan kita. Alas-alas, dasar-dasar yang diyakini kokoh dan kuat, satu waktu digoncangkan Tuhan secara pribadi, secara komunal maupun secara
secara global dalam kehidupan. Kalau setiap orang berpegang pada firman Tuhan, maka apapun yang terjadi, dia akan tetap kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tanaman yang puluhan tahun bisa bertahan, sebetulnya akarnya memang begitu kuat ke dalam dan begitu lebar. Tapi tanaman yang mungkin ditanam untuk waktu 3 bulan, mudah untuk dicabut. Ya. Menjelang akhir tahun, penutupan tahun kan banyak orang bakar jagung. Orang menanam dan orang tahu 3 bulan lagi juga dicabut. Ya. Tapi ada tanaman yang lebih singkat dari 3 bulan. Sekedar mungkin hidup 1-2 hari, toge mungkin. Ya. Hanya ada akar sedikit saja. Dulu orang menyemai toge itu dalam media yang mungkin bukan dari air dan sebagainya. Kita lihat semakin singkat usia hidup satu tanaman, semakin sedikit akarnya, semakin mudah dia dicabut. Tuhan ingin kita di sepanjang hidup tertanam di dalam Dia, sehingga kita ketika goncangan datang hanya akan memastikan kita makin kuat bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini juga kita akan sesudah kebaktian berdoa buat anak-anak kita yang sudah mengikuti pelajaran pembaptisan air. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi seorang murid Kristus. Ya, mungkin pelajaran banyak yang lupa, tapi satu hal, dia tidak akan lupakan kasih Allah. Dan dengan terus membaca merenungkan firman, dia akan ingat kembali kebenaran-kebenaran firman. Jadi orang yang sudah selesai belajar pelajaran dasar-dasar keselamatan dan seterusnya, tidak berarti kalian tidak lagi belajar. Karena kalian baru selesai belajar satu awal menjadi murid Kristus. Tetapi untuk menjadi murid Kristus sejati, kita harus belajar di sepanjang kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, saya mau melanjutkan kebenaran firman Tuhan atau meneruskan tentang kabar yang terbaik dalam penantian orang-orang yang ada di dalam musibah, tekanan, penderitaan, maka dia menantikan tim penyelamat. Ya, kita sering melihat, menyaksikan keajaiban-keajaiban di tengah musibah yang hebat. Ada orang yang bisa bertahan hidup belasan hari karena ada tetesan air yang merembes dari beton-beton atau dari tanah yang terpuruk, dan kemudian dia bisa hidup dengan beberapa tetes setiap hari seperti itu sampai pertolongan datang. Datangnya pertolongan itu seringkali dirasa lambat oleh orang yang ada di dalam penderitaan yang hebat. Bagaimana waktu Kristus datang ke dalam dunia? Beberapa generasi mungkin menganggap itu sangat lambat. Karena sejak janji itu diucapkan di Kejadian pasal 3 di Taman Eden, Kristus belum datang-datang juga. Tetapi Allah tidak pernah terlambat. Alkitab dengan jelas katakan pada waktu yang telah ditentukan. Setelah genap waktunya, Kristus datang ke dalam dunia. Jadi orang yang menantikan penyelamatan itu, maka datangnya Kristus adalah kabar yang terbaik. Setuju? Ya. Nah, kalau kita melihat gambar ini agak aneh mungkin ya. Ada palungan, seharusnya di situ bayi. Tapi yang ada di situ adalah kain kafan dan mahkota duri. Ini berarti datangnya Kristus bukan menjadi seorang manusia biasa, bayi yang mungil, yang tidak berdaya, tetapi datangnya dia adalah satu rangkaian sampai selesai tugasnya. Tidak hanya datang sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, tetapi dia datang menjadi seorang yang menyelesaikan tugasnya sampai selesai, sampai di kayu salib. Mahkota duri dan kain kafan. Mahkota duri bicara tentang ia yang menderita sengsara sampai mati. Dan kain kafan itu menggambarkan, membuktikan dia yang telah mati itu telah bangkit kembali.
Jadi itu 3 peristiwa hebat dirangkum dalam gambar ini. Palungan, mahkota duri, dan kain kafan. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Apa yang kita lakukan dalam hari-hari dalam hidup kita, mari kita mengenang satu rangkaian peristiwa yang utuh. Allah telah datang dalam rupa manusia dan dia telah mati bagi kita. Ya. Mari kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, 1 ayat saja ya. Kita baca sama-sama. Ya. Bawa Alkitabnya? Ya. Ya, yuk buka Alkitabnya ya. Ya, tasnya bisa taruh di bawah. Oke, kita baca sama-sama. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. 1 ayat saja dan 1 ayat yang singkat ini ternyata luar biasa, menjadi satu rangkuman. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Rasul Paulus yang telah mengalami karya penyelamatan itu menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, tidak perlu diragukan. Dan di antara orang berdosa, akulah orang yang paling buruk, yang paling jahat. Nah, ada 3 hal yang kita mau lihat dari ayat ini secara tekstual. Ya. Tahu gambar ini, adik-adik? Di Bait Allah waktu Yesus berumur 12 tahun, kali yang pertama sesudah dia mulai dewasa, waktu dia umur 8 hari disunat di Bait Allah. Tapi kemudian inilah kali yang pertama dia datang sebagai seorang yang berjalan sebagai anak remaja 12 tahun. Sini tidak ada yang 12 tahun kan? Nggak ada ya? Jadi kalau orang bertanya, ukuran orang baptis itu berapa Pak? Minimal 12 tahun. Tapi yang paling pasti bukan ukurannya. Tetapi dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini 12 tahun Yesus dalam tubuh jasmani. Dia mencengangkan guru-guru agama, orang-orang yang sudah puluhan tahun belajar kitab suci. Mereka bersoal jawab dan mencengangkan guru-guru agama hebat ini. 3 hari, 3 malam di Bait Allah mereka berdiskusi. Pasti ada makan memang, tapi maksudnya dilanjutkan lagi sampai 3 hari. Yesus memukau mereka. Tapi apakah dia datang untuk menjadi guru besar? Enggak, ya. Dia datang bukan untuk menjadi guru terbesar di dunia. Alkitab adalah sebuah buku yang dibaca, yang diproduksi dari sejak awal berapa ratus tahun yang lalu ketika mesin cetak pertama kali ditemukan, itu dipakai untuk mencetak Alkitab. Jadi orang berusaha bagaimana Alkitab bisa disebarkan secepat mungkin dalam jumlah yang banyak, tidak dalam bentuk yang sederhana dan sepotong-sepotong. Dan ketika mesin cetak pertama ditemukan, itu dipakai untuk mencetak Alkitab dan mendistribusikan ke Eropa, ke kota-kota dan negara yang lain. Jadi dari sejak itu orang membaca Alkitab miliaran jumlahnya. Dan tidak dalam satu bahasa. Alkitab itu hebat. Penuturnya itu kebanyakan orang-orang yang di zaman Yesus berbicara bahasa ibu, berbicara bahasa Aramik. Bahasa lisannya. Tetapi mereka sebagai orang Yahudi punya tulisan Ibrani.
Tetapi karena mereka ada di dalam suasana Romawi yang menjajah, maka tulisan dalam bahasa Latin itu adalah tulisan atau bahasa internasional. Sehingga kita bisa menemukan 3 bahasa itu dalam Injil. Baik Injil yang pertama atau Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, ataupun ketika percakapan-percakapan mereka di dalam bahasa Aramik. Yesus adalah guru yang terbesar. Tapi dia bukan datang untuk jadi guru yang terhebat. Ajarannya dipercaya. Raja Jogja kemarin, Sultan Hamengkubuwono ke-10, memberikan sebuah pidato yang sangat menyejukkan. Ya. Setelah Menteri Agama memberikan pidato yang menyejukkan, Sultan Hamengkubuwono juga menyampaikan pidato yang menyejukkan. Ucapan selamat Natalnya mengutip kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pemimpin gereja Katolik, yang terambil dari kebenaran kitab suci tentunya. Supaya manusia beroleh hati yang lebih lembut dan bisa menerima orang lain. Ketika orang merasa lebih benar, dia sulit untuk menerima orang lain. Yesus adalah guru yang terbesar yang pernah ada. Ajarannya dikutip, ajarannya diberitakan. Kalau orang bicara tentang kasih, sumber ajarannya hanya dari Kristus. Karena di luar dia berkata mata ganti mata. Di zaman awal, di zaman lampau, kalau ada satu orang berbuat salah kepada satu orang dari suku atau kelompok yang lain, maka orang boleh membunuh, membalaskannya, bukan kepada orang itu saja, bahkan mungkin kepada kaumnya, kepada keluarganya. Saudara lihat dalam perang-perang suku, perang-perang kelompok, seringkali dimulai karena satu pertikaian anak muda dengan anak muda seumpama. Tapi dampaknya bisa melebar sampai kepada komunitas yang besar dan suku, dan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Hukum Taurat diberikan untuk mengatur mereka, supaya kalau ada yang bersalah, hanya yang bersalah dihukum. Tapi waktu Kristus datang, dia berkata, bukan mata ganti mata, bukan nyawa ganti nyawa, tapi engkau harus mengampuni 70 kali 7. Jadi itu sebuah ajaran yang jauh lebih dahsyat. Manusia barbar mungkin akan membinasakan satu bangsa karena kesalahan satu orang. Ya kan? Tapi hukum Taurat melarang dan mempersempitnya. Hanya orang yang bersalah yang menanggung dosanya. Tapi Kristus datang mengatakan kau harus mengampuni seperti Bapa mengampuni engkau. Jadi kalau kita pakai hukum menurut maunya kita mungkin menjadi orang yang pengumbar marah dan dendam yang tidak terkendali. Tapi kalau kita pakai hukum kasih, maka kita bisa berkata, penghakiman datangnya dari Allah dan saya tidak berhak menghakimi. Kasih. Kalau siapapun dari agama manapun bicara tentang kasih, dia bersumber dari Allah. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Allah adalah kasih. Oke. Dia datang bukan untuk menetapkan teladan moral. Ketika orang berkata, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbuat jahat. Yesus berkata kalau seorang mengingini sesamanya, dia sudah berzina. Ini sebuah standar yang jauh lebih tinggi. Banyak perzinahan, banyak kejahatan, pelanggaran, kriminalitas yang terjadi dalam pikiran. Tapi siapa yang bisa menangkap dan berkata itu salah? Dalam hukum formal, orang yang membuat sebuah rencana yang jahat tidak mudah dibuktikan kalau tidak ada bukti materialnya. Persepakatan-persepakatan jahat belum tentu bisa
diminta pertanggungjawaban karena belum ada buktinya. Manusia sering berbuat jahat dengan pikiran dan hatinya, angan-angannya. Tapi Tuhan membawa kita pada sebuah kedalaman sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi sebuah standar yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau orang secara fisik tidak berbuat dosa, tapi pikirannya, angan-angannya jahat, maka dia sudah berdosa. Dan dia perlu mengadakan pengampunan, minta pengampunan, pengudusan. Itu standar yang tinggi. Tapi dia bukan datang untuk menetapkan standar itu. Tetapi dia melakukannya. Dia hidup dalam ukuran seperti itu. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Dia digoda tapi dia tidak berdosa. Yesus datang ke dunia karena tidak ada satupun yang sanggup melakukan misinya. Saya buka aja lah ya. Gak apa-apa, saya akan ngurangi volumenya supaya nggak terlalu keras. Dia melakukan, dia mengerjakan yang manusia tidak pernah bisa melakukannya. Siapapun dia, sebelum dia dan sesudah dia. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi Tuhan dari awal bicara dengan banyak cara, langsung lewat mimpi, lewat pesan-pesan yang lain. Terus maupun melalui nabi-nabi. Nabi itu disebut penyambung lidah Tuhan. Jadi penyambung lidah Tuhan gak boleh kelebihan ngomong, gak boleh ngomong ngurangin juga. Dia hanya meneruskan seperti loudspeaker, pelantang. Dia hanya menyampaikan apa yang masuk. Gak boleh dia ngurangi, gak boleh dia menambahinya kalimatnya. Ya. Tuhan melakukan ini dari sejak zaman dulu. Tapi tidak cukup. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang ditetapkan, yang berhak menerima kemuliaan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan selalu ingin berkomunikasi, berbicara dengan banyak cara dari sejak dulu. Kalau orang berkata apakah Tuhan masih bicara sampai hari ini? Benar. Dia bicara kepada manusia yang berdosa sekalipun melalui suara hatinya. Apakah dia juga bicara kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Jelas. Jika kepada orang yang di luar Kristus saja dia masih berbicara di sepanjang zaman. Terlebih kalau kita mau berlatih, mempertajam pendengaran rohani kita. Kalau kita berharap atau menganggap Allah bicara itu harus dari telinga, nah itu masalah. Karena Allah tidak selalu bicara dengan cara itu. Dia roh dan kita adalah makhluk roh. Punya jiwa, diam dalam tubuh. Telinga adalah satu dari indera tubuh jasmani. Tapi manusia jiwa kita, manusia roh kita juga punya kemampuan. Jadi Allah masih berbicara kepada kita meskipun tidak lewat telinga kita. Yang lewat telinga kita itu adalah suara Allah melalui orang tua. Betul ya? Suara Allah melalui kakak, adik, pendeta, hamba Tuhan, atau pegawai, atau siapapun juga. Allah bisa bicara memakai mereka untuk bicara kepada kita. Tapi Allah banyak kali dan hampir selalu bicara kepada kita melalui hati kita. Karena kita manusia roh, kita punya kemampuan mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Memang nanti kita bisa dibingungkan, ada suara hati kita sendiri, ada suara Tuhan melalui hati kita. Melatihnya akan menolong kita
Apakah ini suara Tuhan? Hidup adalah sebuah persekutuan, pengalaman, berjalan terus dengan Tuhan. Melatih. Saya mendorong adik-adik yang mau dibaptis. Kalian harus melatih menjadi orang yang mendengar, tidak saja dengan telingamu, tetapi dengan suara hatimu. Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu dan berbicara. Kalau seorang anak remaja mengerti kebenaran ini, kau akan jadi anak yang baik, yang sungguh membahagiakan orang tua dan Tuhan. Karena mungkin mamamu tidak teriak, papamu mungkin tidak teriak, tapi kau mengerti karena Tuhan bicara di hatimu. Amin. Siapa yang harus ngomong, aku nggak dengar, aku nggak dengar. Itu telingamu, hatimu pasti dengar. Tapi kalau kita membantah, kita menolak, kita bebal, maka kita jadi seperti itu. Kalau mau dibaptis, harus belajar menanggalkan itu semua, membuang itu semua. Minta Tuhan berikan hati yang baru, yang bisa mendengar, yang bisa taat. Ya, jadi Tuhan masih bicara sampai hari ini. Setuju? Nanti nyanyi lagu ya di sini ya. Ku telah mati dan tinggalkan. Nah, yang nggak bisa nyanyi lagu itu nggak dibaptis. Karena dia nggak mau mati terhadap manusia lama. Sementara belajar nyanyi lagu itu, nanti berdiri di sini nyanyi. Atau kalau tidak nyanyi di sini, nyanyi di kolam baptisan. Menanggalkan manusia lama. Karena baptisan bukan sekedar mandi. Ya, mandi di rumah mungkin bisa lebih bersih, berulang-ulang. Itu cuma beberapa detik saja. Tetapi yang dilakukan adalah sebuah tindakan iman. Menyerahkan hidup, menyerahkan manusia lama. Supaya keluar menjadi anak Allah yang memiliki hati yang baru. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar tentang pribadi Kristus. Kristus datang ke dunia. Istilah kata datang itu beda. Karena berarti dia tidak diciptakan seperti kita. Kalau kita ini tidak datang, tapi kita diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Dan kita dilahirkan dari ciptaan Allah. Kalau ada orang berkata, Yesus adalah pribadi yang kedua dari Trinitas, karenanya dia lebih rendah. Ada beberapa kalimat dalam Alkitab yang berkata, aku datang dari Bapa. Itu tidak berarti dia lebih rendah. Dia pencipta. Istilah datang menunjukkan bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Kalau kita membaca Ibrani tadi meneruskan dalam ayat yang kedua dan seterusnya, dia menopang semua yang diciptakan. Firman yang menopang. Kolose berkata dialah pencipta dari segala yang ada. Jadi beda dengan manusia, beda dengan kita. Dari mana dia datang? Seorang murid Yesus pernah berkata, kasih tahu saya Tuhan, kemana engkau akan pergi? Dia turun dari sorga untuk hidup di antara kita. Ini sebuah paradoks yang luar biasa. Allah yang maha mulia di sorga mau datang ke dalam dunia. Kalau Anda biasa tinggal, hidup dalam suatu keadaan dengan ukuran yang tertentu, kemudian melepaskan, meninggalkan itu semua dan masuk ke hutan yang tidak ada air, yang tidak ada kasur, yang tidak ada pemanasnya, masak dan sebagainya. Semuanya serba tidak ada. Semuanya serba mungkin bau dan sebagainya. Wah, itu pasti sulit. Allah dalam rupa yang begitu mulia, dalam terang yang tak terhampiri, dia mau datang. Dia mau tinggal dengan manusia. Bukankah itu satu hal yang luar biasa?
Makanya Rasul Yohanes menuliskan kalimat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oh, dia hidup di zaman lampau? Tidak. Dia tidak saja di zaman lampau, tapi sampai hari ini dia mau berdiam di dalam kita. Dia mau berdiam di dalam diri kita. Kalau palungan, tempat yang sebetulnya hanya untuk hewan ternak, tetapi Yesus mau datang dan lahir di sana. Itu sebuah bukti dia mau datang dalam kehinaan yang luar biasa. Supaya dia bisa jadi sama dengan manusia. Dia yang maha mulia mau datang dan tinggal dalam hidup manusia. Jadi jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Baik ilmumu, pengetahuanmu, rohanimu, pangkatmu. Kita semua orang-orang berdosa yang memerlukan kasih karunia Allah. Jadi kalau bergaul jangan pilih orang. Ya kan? Kalau kulitnya enggak sama putih, kalau matanya enggak sama bulat, aku enggak mau bergaul. Enggak, Allah mengasihi kita semua anak-anaknya. Amin. Ya. Nah, lihatlah bagaimana dia bergaul. Dia hidup di tengah orang banyak. Sabda sudah menjadi manusia, dia tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Melalui dia kita melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau mau melihat Allah yang tidak nampak, lihatlah Yesus. Perhatikan apa yang dia buat. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata, saya belum pernah melihat Tuhan Allah. Dia roh. Kita lebih berorientasi kepada hal-hal yang fisik. Kita nggak mampu melihat hal-hal yang mata jasmani kita tidak bisa menembusnya. Kalau sudah gelap malam kita nggak bisa lihat. Ya kan? Apalagi manusia jasmani, mata jasmani memandang hal yang rohani. Makanya ada orang yang sulit percaya dan menerima Yesus. Meskipun kepadanya telah mendengar berita, kabar. Tapi hatinya ditutupi, mata hatinya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sebab manusia jasmani tidak bisa menerima perkara-perkara rohani. Kecuali satu, kalau selubung hatinya dibukakan Tuhan. Waktu Petrus berkata, sesudah Yesus bertanya, menurut orang siapa anak manusia? Anak manusia dia bicara tentang dirinya. Murid-muridnya berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang akan datang. Tapi kemudian Yesus bertanya kepada Simon Petrus, kalau menurut kamu siapa Simon? Simon kemudian berkata, engkaulah Mesias, engkaulah Raja Penyelamat. Atas jawaban yang benar 100% itu, Yesus berkata begini, engkau tahu karena Bapa memberitahukan kepadamu. Jadi ketika orang bisa berkata, Yesus adalah Mesias, karena Allah Bapa membukakan pikirannya. Jadi kalau ada orang mendapat anugerah, kemurahan hati Allah, dia bisa melihat perkara surgawi. Jadi kalau kita bisa tahu kebenaran dan mengasihi Kristus, itu kasih karunia yang jauh lebih mahal dari emas dan perak. Karena ada orang sampai mati mungkin tidak pernah dapat melihat kemuliaan Allah. Karena dia hidup secara jasmani, secara fana. Dan ketika dia melihat hal yang surgawi, hal yang rohani, dia tidak pernah bisa melihatnya. Bagaimana orang bisa bersuka cita dalam penderitaan karena Kristus? Orang tidak bisa melihatnya. Bagaimana orang bisa berbahagia ketika dia petokos menjadi miskin karena Allah? Orang gak bisa melihatnya. Waktu Yesus bicara tentang bahagia, 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 menurut versi kerajaan Allah, orang tidak bisa menerimanya. Karena di bumi manusia sudah terbiasa hidup dengan pola bahagia kalau saya punya uang, bahagia kalau saya punya banyak kawan, bahagia kalau saya menerima hadiah. Tapi Yesus berkata,
engkau bahagia, engkau diberkati kalau engkau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Jika rohmu menjadi seperti orang yang miskin yang berharap bersandar kepada Tuhan. Jika engkau dianiaya, jika engkau haus lapar akan kebenaran, engkau berbahagia. Orang berkata kalau kenyang itu bahagia. Kalau hidupnya tidak sukar, tidak sulit itu bahagia. Tapi Tuhan berkata kalau kau menderita karena iman, karena kebenaran, engkau berbahagia. Kebenaran yang sangat bertolak belakang. Jadi Allah yang tidak nampak itu bisa dilihat melalui Yesus. Kehidupannya, perbuatannya, dan ajarannya. Satu-satunya cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak pernah bisa salah melalui Alkitab, firman Tuhan. Karena kalau kita menjelajah di dunia roh, kita pakai duga-duga, perkiraan mungkin begini, mungkin begitu, kita bisa tersesat. Pengajar-pengajar sesat, pendiri ajaran sesat di bumi sejak ratusan tahun yang lalu adalah memulai dari Alkitab dan kemudian mengembara ke dunia rohani. Mencari lebih dari apa yang dikatakan Alkitab, maka orang sesat. Alkitab adalah sebuah kanon yang tertutup. Baca itu, pegang itu, dan tidak ada pewahyuan yang baru yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi itu sebuah petunjuk yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita pasti sampai di ujung jalan. Bagaimana cara hidup berkenan kepada Allah. Walaupun Alkitab bukanlah sebuah buku petunjuk praktis. Makan sehari berapa kali, sembahyang berapa lama, baca Alkitab berapa banyak, gak ada. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Ada hal yang kita bisa lakukan meskipun Alkitab tidak menuliskan. Kalau doa ngadep kemana? Gak ada. Berapa lama doa? Doa makan, doa tidur seperti apa? Alkitab gak menuliskannya. Karena Allah telah memberikannya kepada kita hikmat dan hati. Alkitab adalah hal-hal yang bisa kita pegang. Meskipun kita tidak menemukan hal-hal yang rinci untuk hal-hal tertentu. Oke, nyanyi tepuk tangan, angkat tangan, turun tangan. Alkitab gak bilang begitu. Bisa tepuk tangan, bisa angkat tangan, bisa berdiam diri, dan seterusnya. Berarti kita boleh melakukan hal-hal yang berbeda. Tapi hati kita menyembah Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Melalui Tuhan Yesus, kita bisa melihat Allah, Bapa yang tidak terlihat itu. Kristus ada di sorga bersama dengan Allah Bapa. Kemudian dia turun dan menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau ada orang gak percaya, gak usah peduli. Jangan risau. Jangan sedih kalau ada orang berkata, aku gak percaya Yesus itu Tuhan Allah. Itu hak setiap orang. Tapi Alkitab mengajarkan kita. Sejarah membuktikan dari kelahirannya sampai kematiannya. Dia bukan datang dari anta beranta dari sorga dan tidak jelas. Sejarah mencatatnya. Alkitab menuliskannya. Dia adalah Allah yang menjelma, mengambil rupa manusia. Dan dia mau tinggal di dalam hati kita sekalian. Mengapa dia meninggalkan sorga dan turun ke bumi? Mengapa dia datang ke dalam rahim perawan Maria? Bukankah lebih hebat kalau Tuhan datang tiba-tiba dari sorga dan berkata, ini aku Tuhan. Atau malaikat berteriak trompet yang besar. Ya kan? Kalau pembesar datang, gimana? Pernah lihat gak dulu? Kalau di sekolah, datang Bapak Bupati, datang Gubernur, ya kan? Gimana? Sekolah bikin apa? Wah, rame-rame. Pasang bendera atau apa, kasih apa, begitu ya. Disambut. Halo? Betul? Malvin, benar gitu? Ya. Kalau Tuhan datang, terus malaikatnya bersorak-sorak di sorga, wah gegap gempita. Orang pasti berlutut semua mungkin, wah menggelegar, menakutkan. Tapi dia nggak datang dengan cara itu. Karena dia mau menyelamatkan manusia.
Dia harus menjadi sama dengan yang diselamatkan. Mengapa dia rela tinggal di antara kita? Sejak 12 tahun sampai 30 tahun, Alkitab tidak mencatat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi sebagai orang Yahudi, sebagai orang yang menerima ajaran dari hukum Taurat, orang tuanya mengajari dia tentang hal-hal yang rohani. Pelajaran-pelajaran sebagaimana layaknya seorang anak laki-laki Ibrani. Yesus meskipun tidak diceritakan dalam Injil-Injil dari sejak dia muncul di Bait Allah dan pulang ke Nazaret waktu itu, sampai kemudian dia tampil dengan berita, kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Ada masa yang tidak dicatat oleh Alkitab. Tapi bukan berarti Yesus menghilang lagi ke sorga. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia jadi anak yang baik. Dia jadi kakak sulung yang baik. Dia belajar Alkitab. Dia sekolah agama. Dia melakukan tugasnya. Anak laki-laki yang paling tua dalam tradisi orang-orang di sana akan melakukan pekerjaan orang tuanya. Membantu orang tuanya. Dia rela hidup di antara mereka. Dia rela mengalami banyak penderitaan dan rasa sakit. Bahkan dia rela pergi ke kayu salib. Merelakan tangan dan kakinya dipakukan di sana. Kalau kita bertanya mengapa? Itu pertanyaan yang terbesar. Kita pasti tidak bisa memahaminya. Mengapa Tuhan mau tinggalkan sorga? Mengapa dia mau datang ke dunia yang gelap, yang jahat ini? Mengapa dia mau datang ke dalam rahim wanita dan jadi lemah seperti seorang bayi? Mengapa dia mau lahir di palungan? Mengapa dia rela hidup di antara manusia dan tidak dihormati? Mengapa dia rela mengalami banyak penderitaan? Kalau ada bagian hidup kita yang juga mungkin mengalami hal-hal yang seperti ini. Kenapa saya menderita? Kenapa saya harus susah? Kenapa saya harus begini dan begitu? Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Tapi cari tahu maksud Tuhan. Amin. Siapa yang anak yang besar di sini, anak sulung? Saya terus. Atau kalau dia anak bungsu, aku terus. Yang payah aku terus, yang susah aku terus. Jangan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Kalau orang menggerutu terus, dia nggak pernah bisa hidup benar dalam hidupnya. Ya, Tuhan saja mau melakukannya. Mengapa dia mau menjelma dalam daging dan menderita di kayu salib bagimu, bagi kalian, supaya hidupmu berubah, supaya hidupmu tidak jadi sama lagi. Supaya engkau bukan remaja seperti remaja di dunia yang tidak mengenal kebenaran. Ya kan? Hidupmu harus berbeda karena Allah telah mati bagimu dalam rupa manusia. Kita belajar tujuan Tuhan yang kedua. Dan nanti kita selesai meskipun tidak yang ketiga. Ayat kita baca tadi dengan jelas untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada tujuan yang lain. Dia datang bukan untuk jadi guru yang terkenal. Dia datang bukan untuk mengubah satu kebiasaan. Dia datang bukan untuk membuat agama yang baru. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Hanya itu saja. Kalau kita, saudara merasa orang berdosa, dia datang untuk engkau. Tapi kalau engkau merasa aku bukan orang berdosa, berarti Yesus datang bukan untukmu. Apakah kita orang berdosa? Kita orang berdosa yang menerima keselamatan dari Allah. Sehingga di dalam Kristus kita berkata, saya sudah dibenarkan dan diampuni. Tapi untuk saya, untuk saudara, untuk semua orang berdosa, Kristus datang. Kabar baik itu untuk orang yang membutuhkannya. 1 Petrus pasal 3 berkata, Kristus telah mati untuk segala dosa kita.
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tidak ada cara lain kembali kepada Bapa Sang Pencipta kalau Yesus tidak melakukannya bagi kita. Kita tidak bisa berusaha melompat, pergi, terbang, enggak. Tidak ada jalan kecuali Yesus yang datang menyelamatkan kita. Kalau orang terperosok dalam lubang sumur 1000 meter, wah, bagaimana cara keluar? Tidak mungkin punya, kecuali datang pertolongan dari atas. Dan itu pun tidak mudah. 1000 meter bukanlah tempat yang terlalu dalam. Karena di bawah tanah ada orang bisa membuat kegiatan lebih dalam dari 1000 meter. Bayangkan kalau orang tenggelam di dalam dosa yang dalamnya lebih dalam dari 1000 meter. Bagaimana dia bisa keluar? Hanya orang tertentu yang bisa menolong dia. Hanya peralatan tertentu yang bisa menolongnya. Waktu kapal-kapal tenggelam di palung, baik di lautan maupun di danau. Danau Toba itu ternyata ada palung jurang yang dalam, yang 500 meter di bawah permukaan. Bagaimana bisa mengangkat orang bangkai kapal 500 meter dari bawah? Gak bisa, gak punya alatnya. Hilang. Orang yang tenggelam di dalam jurang dosa yang dalam. Kalau bukan Allah datang untuk menolong, dia akan hilang. Hidup berbahaya. Ada banyak orang jatuh ke jurang dosa yang dalamnya lebih dari 1000, 2000, 10.000 meter. Hanya ada satu jawaban, dia akan mati dalam dosa. Jadi dosa itu adalah jurang yang sangat dalam. Kalau ada orang main-main dengan dosa, dia akan tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Kalau bukan Tuhan datang menolong dia. Jadi hargai, hormati Tuhan. Yesus datang, mati bagi kita, membayar, itu satu-satunya cara. Orang berhutang tidak bisa melepaskan hutangnya, kecuali ada yang membayar lunas. Sampai tidak ada lagi sisa. Ya. Rasul Petrus sekali lagi berkata, ia sendiri telah menanggung, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mengambil tempat bagimu. Jadi ketika engkau dibaptis, kau harus mengerti dosamu telah dipikul oleh Yesus. Jadi kita tidak lagi mau hidup di dalamnya. Tidak lagi hidup dalam dosa. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dosanya. Kebenaran ini bukan hanya untuk yang mau dibaptis, tapi untuk kita setiap waktu, setiap hari. Untuk hidup dalam kebenaran. Kristus rela datang di kayu salib. Untuk menderita, menggantikan tempat saya. Untuk membayar penghukuman dosa saya. Untuk menyucikan saya dari dosa dengan darahnya sendiri. Untuk memungkinkan Allah menerima dan membawa saya ke sorga. Karena tidak ada jalan lain. Hanya itu satu-satunya jalan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Apa yang bisa kita balas? Respon apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan kehendak-Nya. Yang merindukannya biar dia berdiri dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi manusia baru di dalam Engkau. Saya mau terus-menerus mengalami kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup saya. Siapapun kita. Nanti anak-anak yang mau dibaptis putar kursinya ke depan,
menghadap ke jemaat, supaya jemaat juga bisa berdoa untuk kalian. Oke? Oke, sekarang putar badannya aja, kursi nggak usah. Ya, ya, saya menyebut dari sebelah sana Rizky, kemudian paling belakang dulu ya, Yosel, Pasca, Sofi, kemudian Sifra, Marvin, Niko, Mosa, Dean, kemudian depannya Reva, kemudian Tasya, di belakang Tasya adalah Alicia, kemudian Ave, kemudian Marvin, Davin ya. Oke. Ada yang ketinggalan? Semua sudah? Ingat kawanmu? Kawan seperjuangan dalam iman. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu tolong doakan mereka, angkat tangan, berdoa. Nanti sesudah ibadah ada sesi khusus doa buat mereka. Karena selama ini pelajarannya melalui Zoom. Jadi pelayanan secara pribadi yang langsung mungkin mereka akan terima pagi ini. Nanti saya minta hamba-hamba Tuhan bantu dalam doa melayani mereka secara khusus. Oke. Atau mau mundur di sini? Ya, di situ saja cukup ya. Oke. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan dan berdoa buat anak-anak kita. Kami menyerahkan anak-anak kami yang pagi ini memberikan dirinya setelah belajar beberapa bulan. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebenaran-Mu tertanam dalam hidup mereka dan menghasilkan buah. Mereka menjadi remaja, pemuda, pria dan wanita yang dewasa yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak-Mu seumur hidup mereka. Menjadi berkat bagi keluarganya, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati sesamanya. Mengasihi seperti Engkau mengasihi mereka. Berkati tubuh jasmani mereka, seperti manusia rohani mereka yang terus-menerus diberkati dan dipelihara. Tuhan tolong supaya seutuhnya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tubuh jiwa rohnya kami persembahkan kepada Tuhan. Menjadikan mereka milik kepunyaan Allah Bapa melalui penebusan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang nanti sesudah ibadah akan dibaptis dalam air. Biarlah segala kemuliaan dan hormat dan pujian bagi nama Allah, pemilik kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kami. Bapa, Engkau juga memberkati kami sekalian, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah dimanapun kami. Biarlah dalam ibadah pagi hari ini, kami persembahkan seluruh hidup kami, sebab kami tahu Kristus telah datang menyelamatkan kami orang berdosa. Kami sungguh ingin hidup di dalam karya penebusan yang membarui pikiran kami, akal budi kami, keinginan dan kehendak kami dari hari ke hari, supaya melalui hidup kami yang di bumi yang singkat ini, kami bisa memperagakan kehidupan seorang murid Kristus, hidup dalam terang, bahkan menuntun orang-orang lain untuk datang kepada Kristus, menjadi murid Kristus yang sejati. Bapa, ini doa kami, memberkati setiap kami dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, yang terpelihara dari segala sakit penyakit, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk memikul setiap beban yang Allah tanggungkan, supaya melalui itu semua rencana dan kehendak Allah digenapi di dalam kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan ekstra dalam hidup mereka secara roh, secara fisik. Tuhan memberkatinya. Juga semua orang tua kami, Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Para pemusik, pemuji, tim multimedia, Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pagi hari ini. Kami persembahkan syukur kami kepada Tuhan yang mempunyai kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus,
memampukan kita untuk menjadi terang di dalam kegelapan dunia, mengerjakan kehendak Allah di hari-hari hidup kita sampai kita selesai masuk dalam rumah Bapa yang kekal, selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.